warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Diraja dengan NIM 20110404090 dari Prodi Hukum Pidana Islam. Langsung saja saya akan membahas sedikit review saya tentang jurnal yang berjudul Korupsi dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. Yang pertama-tama yang saya bahas adalah korupsi dalam perspektif hukum positif dalam hukum Islam. Dia terbagi ada dua. Yang pertama, korupsi dalam perspektif hukum positif. Secara harfiah, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption, yang berarti sesuatu yang rusak, busuk, bejat, dan tidak jujur, yang disangkutkan dengan keuangan. Yang korupsi secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan diri sendiri atau untuk orang lain. Yang kedua, korupsi dalam perspektif Islam. Persoalan tentang korupsi tidak ditemui secara jelas di dalam Al-Quran, hadis maupun kitab-kitab hukum klasik. Karena untuk memahami masalah korupsi secara jelas harus dibuatkan sebuah konsep fikihnya, seperti halnya masalah pencurian yang jelas hukumnya di dalam Al-Quran. Pembahasan yang kedua yaitu faktor-faktor orang yang melakukan korupsi. Yang pertama adalah keserakahan. Menurut saya, keserakahan itu ibaratkan dia sangat serakah karena mempunyai jabatan yang tinggi dan dia mampu melakukan korupsi tersebut. Yang kedua, kesempatan. Tidak luput pula dengan jabatan juga, karena semakin tinggi jabatan tersebut, dia semakin tinggi mempunyai kesempatan dalam korupsi. Yang ketiga, kebutuhan. Bisa jadi walaupun pangkatnya tinggi atau pangkat jabatannya rendah, dan dia memerlukan kebutuhan yang banyak dan dia melakukan korupsi. Yang keempat, untuk memamerkan kekayaan kita. Persoalan korupsi dalam perspektif hukum Islam dari pemahaman tentang korupsi di atas ditinjau dari hukum positif maupun hukum Islam, maka jelas bahwa persoalan korupsi tidak diatur secara khusus dalam Al-Nas, Al-Quran maupun kitab-kitab fikih klasik. Dan berdasarkan hal tersebut, menurut penulis, hukuman mati sangat tepat diterapkan. Selain itu, hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk pembentukan fikih anti korupsi ke depannya, supaya hal tersebut bisa menjiwai hukum positif di negara Indonesia dan dibuat undang-undang untuk hukuman mati bagi para koruptor, biar efek jerahnya sangat real gitu. Yang pembahasan ketiga, adapun kesimpulan yang bisa saya ambil sedikit dari hal-hal yang saya bahas sebelumnya, yaitu yang pertama, perbuatan korupsi tersebut adalah perbuatan yang kotor, curang, dan buruk, baik dilihat dari hukum positif maupun hukum dari perspektif hukum Islam. Yang kedua, walaupun belum ada fikih anti korupsi dalam agama, diharapkan dapat diupayakan supaya dalam membuat aturan positif. Yang ketiga, hukuman mati perlu untuk tindak pidana korupsi dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Demikian pembahasan dari saya, hanya segitu yang saya bisa sampaikan. Demikian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.